Film ini diawali dengan kemunculan pria bernama Sang Yu. Ia adalah seorang penulis yang memiliki insomnia, hidup penuh dengan kekurangan, serta banyak hutang. Setiap malam, ia selalu bermimpi dibantai dan dibunuh oleh sesosok jin. Hal ini lantas membuat Sang Yu tidak bisa istirahat dan membuatnya tidak bisa bekerja dengan benar. Sang Yu juga menghabiskan uangnya untuk berobat ke psikiater, dukun, serta mengikuti seminar mimpi, namun usaha Sang Yu belum bisa membuahkan hasil. Ketika sedang membeli martabak, Sang Yu memperhatikan wanita impiannya. Namun tiba-tiba, Sang Yu didatangi oleh seorang pria yang akan kita panggil Joko. Sudah seperti tikus bertemu kucing, Sang Yu pun lari. Singkat cerita, Joko sudah berhasil menangkap Sang Yu. Ia menagih hasil tulisan serta uang yang dia pinjamkan. Sang Yu pun menjelaskan bahwa insomnianya membuat ia tidak bisa tidur dan berkonsentrasi. Kemudian setelah bertemu Joko, Sang Yu kembali ke kos-kosannya dengan cara yang unik. Rupanya Sang Yu belum membayar kos, sehingga hari itu ia diusir dari kos oleh sang pemilik kos. Belum lengkap penderitaan Sang Yu, saat sedang di kafe, ia tertidur dan kembali didatangi jin tersebut. Naasnya, saat terbangun, laptop miliknya sudah hilang dicuri. Sang Yu yang frustasi dengan hidupnya memutuskan untuk lompat dari gedung. Di saat bersamaan, bapak penjual martabak memanggilnya dari bawah gedung serta menawarkan martabak gratis. Lucunya, hal itu membuat Sang Yu mengurungkan niatnya untuk melompat. Di atas gedung, Sang Yu curhat dengan bapak penjual martabak tentang insomnianya. Bapak penjual martabak pun memberikan solusi. Malamnya, Sang Yu mendatangi minimarket untuk membeli sedikit cemilan, kemudian lekas memakannya di depan minimarket tersebut. Di minimarket, Sang Yu tertidur, lalu bertemu dengan sosok jin yang ingin membunuhnya dalam wujud Tuti. Teringat akan nasihat bapak penjual martabak, Sang Yu pun mengucapkan, seketika, Sang Yu pun tersadar. Namun, hal aneh terjadi ketika Sang Yu menemukan pedang yang digunakan jin untuk menusuknya ikut terbawa ke dunia nyata. Sang Yu yang kebangun pun langsung pergi dengan membawa pedang yang ditemukannya, lalu menjualnya ke sebuah pengadaian dengan harga 20.000 yuan, atau bila dirupiahkan itu sekitar 44 juta rupiah. Gile, banyak banget ya. Bagi mendapatkan durian runtuh, Sang Yu pun memulai aksi foya-foyanya. Sang Yu juga memperbaiki penampilannya. Dari pria culun yang tadi kita lihat, berubah menjadi tampan, rupawan, rajin menabung, tidak sombong, dan suka menolong. Malam harinya, seperti biasa, Sang Yu kembali bermimpi. Terungkap satu fakta, ternyata kalimat ajaib "aku bermimpi" hanya akan bekerja saat si jin datang untuk membunuhnya. Kali ini, Sang Yu berhasil mendapatkan senjata kapak besar milik si jin. Betapa senangnya hati Sang Yu, karena kali ini ia mendapatkan lebih banyak uang dari penjualan senjata. Hari itu juga, Sang Yu melanjutkan aksi foya-foyanya. Setelah sampai di rumah, Sang Yu langsung tertidur. Kali ini dalam mimpinya ia berada di museum yang penuh dengan harta. Tak berselang lama, jin laknat itu pun muncul. Kali ini menggunakan machine gun, jin tersebut berhasil membunuh Sang Yu. Sang Yu yang terbangun dari mimpinya bergegas meminum obat tidur dan kembali ke mimpinya. Kali ini, Sang Yu berhasil membawa dua benda berharga ke dunia nyata. Seperti biasa, Sang Yu menjual hasil jarahan mimpinya ke toko pengadilan dan mendapatkan 1 juta yuan. Setelah keluar dari penggadaian, Sang Yu bertemu dengan Joko. Kali ini dengan penuh percaya diri, Sang Yu mengajaknya untuk makan di warteg. Sang Yu juga melunasi hutangnya kepada Joko. Joko yang melihat kesuksesan Sang Yu meminta petunjuk agar sukses. Di hari berikutnya, Sang Yu mendatangi cafe shop tempat mbak-mbak idamannya bekerja. Namanya Tuti. Di sini terlihat Sang Yu kepo dengannya dan sedikit menggombal. Tuti mengatakan bahwa ia akan menjual bisnisnya beserta dengan rukonya karena usahanya sepi dan merugi. Sang Yu yang melihat ada kesempatan dalam kesempitan untuk mendekati Tuti pun mengatakan bahwa ia akan membelinya tanpa nego. Malam harinya, Sang Yu meminta pendapat Joko. Mereka menghabiskan waktu hingga Sang Yu mabuk dan membuat Joko harus mengantarkan Sang Yu pulang ke rumah. Di rumah Sang Yu, Joko berniat untuk menjarah harta Sang Yu. Namun hal itu ia urungkan setelah melihat Sang Yu secara ajaib terbangun dengan emas di tangannya. Joko yang kini tahu kekuatan Sang Yu meminta agar ia bisa tinggal bersamanya.
Keesokan harinya, Sang Yu kembali ke cafe shop milik Tuti. Dengan bermodalkan 1,5 juta yuan, Sang Yu mengambil alih cafe shop itu. Namun, ia menginginkan Tuti menjadi pengelola bisnisnya, dan ia berjanji akan membagi keuntungan serta menutup kerugiannya. Malam harinya, mereka dinner berdua. Di sini, Tuti menanyakan alasan Sang Yu membeli cafe shopnya. Setelah sampai di rumah, seperti biasa, Sang Yu melanjutkan tidurnya. Kali ini, Sang Yu berada dalam sebuah brankas penyimpanan uang. Sang Yu juga kini dapat melakukan perlawanan terhadap jin laknat itu. Setelah mendapatkan banyak uang, keesokan harinya ia dengan dibantu Joko membagikan uang tersebut supaya orang-orang bisa membelanjakannya di coffee shop itu. Tak lupa akan kulit, Sang Yu juga memberikan uang itu kepada bapak penjual martabak. Malam harinya, Sang Yu mengantarkan Tuti ke rumah dengan berjalan kaki. Sambil PDKT, Tuti juga menanyakan pekerjaan Sang Yu. Well, if you think about it. Di trotoar, Tuti melirik mobil yang berhenti. Malamnya, Sang Yu yang merupakan pria yang peka menggunakan kekuatan supernya untuk mendapatkan mobil dari mimpinya. Keesokan harinya, Sang Yu memberikan mobil itu untuk Tuti yang tentunya membuat dia sangat bahagia. Di sisi lain, ternyata Sang Yu sudah memperhatikan Tuti sejak lama. Ia memahami suka dan duka seorang Tuti. Hal itulah yang membuat Sang Yu ingin membuat Tuti bahagia. Di suatu hari, saat sedang menonton bioskop, Tuti mengatakan bahwa ia sangat penasaran dengan hasil tulisan Sang Yu. Hal ini lantas membuat Sang Yu bergairah untuk menulis lagi. Bahkan ia membayar agar dirinya dapat dikenal sebagai penulis terbaik di dunia. Setelah malam di mana ia dikenal, Sang Yu kembali melanjutkan pencarian hartanya. Kali ini, Sang Yu mengambil sebuah sabuk emas dari sebuah jasad yang nantinya menjadi petaka bagi hidupnya. Di malam ketika Sang Yu dan Tuti akan menghabiskan malam, tiba-tiba Sang Yu mendapatkan serangan yang meninggalkan bekas luka di tubuhnya. Ia menyadari hal tersebut, lantas memutuskan untuk kembali ke rumahnya dan meninggalkan Tuti. Di rumah, Sang Yu menceritakan kepada Joko bahwa sepertinya akan ada pembalasan atas semua yang telah diambil Sang Yu dari mimpinya. Namun Joko mengatakan bahwa Sang Yu hanya kelelahan. Juga mengatakan bahwa semua yang diambil Sang Yu adalah miliknya dan tidak akan ada pembalasan. Malamnya, Sang Yu kembali bermimpi. Berbeda dengan mimpinya yang lain. Kali ini ia bertemu dengan dirinya yang sedikit demi sedikit hancur. Dan setelah terbangun, rupanya luka-lukanya semakin bertambah. Sang Yu kini tahu bahwa luka-luka itu adalah luka yang ia dapatkan saat bertarung dengan jin dalam mimpinya. Keesokan harinya, saat akan mengunjungi Tuti, Sang Yu kembali mendapatkan luka. Dan naasnya, saat itu juga ia diculik oleh pemilik penggadaian. Rupanya pemilik penggadaian meminta uang tebusan. Joko yang mengetahui bergegas mengantarkan uang yang diminta. Namun sayangnya, pemilik penggadaian yang tidak puas pun menculik Joko juga dan membawa mereka ke rumah Sang Yu. Di rumah Sang Yu, mereka semua terkejut dengan seluruh harta yang dimiliki Sang Yu. Mereka heran dan bertanya dari mana semua harta itu ia dapatkan. Di saat yang bersamaan, Tuti mendatangi kediaman Sang Yu. Ia terkejut dengan keadaan Sang Yu. Sang Yu meminta Qiang untuk melepaskannya dengan imbalan semua harta. Namun, Qiang yang sudah dibutakan kini berniat membunuh Sang Yu serta merampas seluruh hartanya. Dengan bantuan Joko, mereka semua bergegas melarikan diri. Naasnya, Joko dan Sang Yu kini harus sekarat. Di dalam alam bawah sadarnya, Sang Yu terjebak dalam sebuah tempat yang memiliki ribuan pintu. Ia kembali mengenang semua kejadian yang terjadi dalam hidupnya. Sang Yu kemudian mencoba untuk menembus sebuah pintu, namun ia tidak bisa menembusnya. Tubuh Sang Yu berubah menjadi jin, menghancurkan pintu, masuk ke dunia nyata, dan membunuh semua orang dalam ruangan termasuk Sang Yu. Kemudian latar berganti ke minimarket, tempat di mana Sang Yu mendapatkan pedang. Di sana, Tuti menemukan Sang Yu dan menawarinya bekerja di kafe miliknya. Kali ini Sang Yu juga sudah tidak bermimpi buruk lagi. Ia bahkan mendapatkan uang dari hasil tulisannya. Di akhir film, diperlihatkan Sang Yu menemui kakek penjual martabak. Ia terkejut karena penjual martabak memberinya uang yang dulu pernah ia tinggalkan. Dan film pun berakhir. Sungguh film tiada akhir.
Di sini kita dibuat gak ngerti sama akhir dari film ini. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.